Waduh, apa-apaan pula Arif nyangkul di tanahku. Arif, engkau bagaimana ini? Ini kan milikku, tanah kau cangkul. Apaan Bang lu kata? Dari sono sampai sono itu tanah gua. Engkau pasti salah. Apa pasti yang salah? Engkau salah, masalah. Apa yang ini salah? Ini tanahku nih. Engkau ngotot. Gua nggak ngotot. Terus? Gua perjanjian waktu itu kan dari sana sampai sana. Wah, salah. Lu yang ngotot gimana? Salah. Dulu engkau dari batasan sana sampai sana. Gak bisa. Itu udah perjanjian kita waktu itu. Oh, coba. Nggak percaya? Lihat tuh. Apaan engkau nih? Ikut aku. Apaan? Aku akan buktikan batasan tanah. Ya. Mana? Nih. Aku kumpulkan satu marga. Ini buktinya. Rip. Ingat enggak? Kita sepakatin bersama waktu dulu. Apaan sepakatin? Ini nggak bisa jadi jaminan. Engkau nih aku sengaja dari Medan. Nah, terus? Kalau modal kau 5 orang lewat Apa aku. itu ribut-ribut? Jadi abang nantangin gua. Oh iya, gitu. akan kukubur kau di depan itu. Ya. Abang jangan. Aku saksinya banyak, mau pengadilan. Engkau nih orang susah. Sudah susah belagu pula. Jangan, bisa-bisa kita Apa? Ini ini. pokoknya tanah saya di sebelah sana. Kita laporkan Pak Kiai aja gimana? Abang jadi mau ngancam saya, benar-benar ngancam saya. Tidak mengerjakan yang menyenangkan hati. Nah, kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dahulukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dahulukan menyembah Allah Subhanahu wa taala, baru meminta pertolongan kepadanya. Sama juga dengan firman Allah ya. Apabila wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang diriku, jawablah bahwa ya. Ayah Mengganggu. Ini Bang Rizal sama Bang Arif lagi ribut di belakang. ribut kenapa? Hampir ribut, mau bertengkar kayaknya. Di belakang. Di kebun mana? Tanahnya Bang Rizal. Terus keributannya sampai gimana? Kalau hanya sekedar ribut biasa ya nantilah saya ke sana. Bukan, ini mereka sudah saling mengancam. Oh ya. Berantem gitu Pak Kiai. Masya Allah, Masya Allah. Sebaiknya kita menemui mereka. Baik. Ya Pak, kita tunda dulu sebentar. Bapak ikut saya aja sambil mungkin ada ilmu yang bisa Bapak terima ketika kita menyelesaikan masalah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Taruh sini dulu, Pak. Ya, Rip, bagaimana ini? Kita menyelesaikan pakai hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizal, Ya, apa kabar? alhamdulillah. Arif ya? Iya, Ustaz. Ini yang warga baru kita. Iya. Ada apa sebenarnya? Begini Ustadz, ini kan kita sudah sepakat waktu beli tanah. Batasnya sini. Tahu-tahu dipindahin itu nah. Dia yang nyuri tanahku Ustadz. Gua beli waktu sama lu udah di sono sampai sono. Wah salah Ustadz, coba lihat Ustadz. Tuh kan? Kita udah sepakat, ada saksinya Ustadz. Yang ini Ada RT, batasnya? Iya, ada RT, ada RW, ada lurah. Ini gak bisa jadi Melanggar jaminan. dia. Begitu ceritanya Ustadz. Arif? Bisa jadi jaminan saat kayak begitu. Ya, ini yang membuat siapa? Biasanya bidang? Sepakat bersama. Enggak, bagian dinas pertanahan biasanya memberikan pancang seperti ini. Ya. Betul seperti itu, Arif? Betul begitu? Kayaknya sih saya lupa saat kalau masalah ini saat. Baik. Jadi kalau begitu, setahu kita, hukum di negara kita ini,
selalu untuk pembelian tanah dan segala macamnya dilakukan pembatasan tanah oleh pihak dinas pertanahan gitu ya. Jadi dalam masalah ini saya melihat ada kesalahpahaman dari kita bersama, khususnya Arif mungkin, tanah yang sudah diberikan pancangnya sebenarnya situ adalah batas daripada tanah yang dimiliki oleh orang lain. Berarti sebelah tanah adalah tanah Arif, di sini adalah tanah Pak Rizal, gitu ya. Namun masalahnya sekarang ada yang ingin saya ketengahi. Pertama, saya dengar tadi Pak Rizal sudah sampai mengancam-ancam saudara muslimnya. Dan ini tidak baik. Ini tidak baik, tidak sehat, dan tidak mendidik. Karena kalau sudah seperti itu, setan akan muncul di tengah-tengah hati kita, lalu kita akan diadu dombanya, terjadilah kisah Kabil dan Habil. Yang rugi siapa? Yang rugi kita, jadi ahli neraka bersama setan. Dan Allah mengharamkan agar muslim jangan sampai mengancam muslim yang lain. Arif, ada nasihat diriwayatkan oleh Imam Ahmad hadisnya, dan saya yakin, Ustaz yakin Arif tidak ingin hidupnya dalam keadaan dilaknat, dikutuk oleh Allah SWT. Ada 5 manusia yang dilaknat dalam hadis ini. Allah melaknat kalau seseorang itu sudah dilaknat, maka tidak ada kebaikan bagi hidupnya, tidak ada ketenangan dalam pikirannya, tidak berkah apa yang dimakannya, dan dia akan menjadi kebencian manusia. Di langit pun akan ikut mengutuknya. Seluruh apa yang ada di bumi akan ikut mengutuknya. 5 orang ini disebut oleh Rasulullah SAW, la'anallah, Allah melaknat. La'anallah, Allah melaknat man dzabaha li ghairillah. Orang yang menyembelih niatnya bukan untuk Allah. Mungkin menyembelih untuk jin yang ada di pohon anu, mungkin untuk penghuni gua anu, maka dilaknat oleh Allah orang yang melakukan itu. Yang kedua, wala'anallah, Allah melaknat man ghayyara tuhumal ardi. Siapa yang merubah-rubah batas tanah. Nah, ini tepat sekali kasusnya dengan ini ya. Siapa yang merubah-rubah batas tanah. Oke lah, sekarang ini berbatasnya di sini. Ternyata mungkin karena perjalanan waktu ya, kita melihat kita sudah selama ini menggarap bagian sini lalu dipindahkan. Apakah dengan sengaja atau menurut kita? Ini itu kedua-duanya tidak pernah dibolehkan. La'anallah man ghayyara tuhumal ardi. Allah mengutuk, melaknat orang yang merubah-rubah batasan tanah. Arif, ada seorang pemuka masyarakat. Beliau meninggal dunia. Sangat disegani padahal, ditakuti malah oleh masyarakat karena dia mempunyai kemampuan ini, kesaktian itu. Yang terjadi apa? Ketika dia selesai dimandikan, dikapani, kemudian dia dibawa ke liang lahat. Awalnya sih diukur mirip ukuran panjang badannya dengan ukuran liang lahatnya, sama. Tapi pas dimasukkan, kuburannya menyempit. Dan ini di depan mata kepala ini menyaksikan. Kuburannya menyempit, penduduk menjadi heran. Dinaikkan lagi jenazah itu ke atas, diperlebar dan diperpanjang. Pas dimasukkan lagi, kayak gitu lagi, menyempit lagi. Sampai hampir mendekati maghrib. Coba bayangkan, dari jam 2:30 sore sampai mendekati maghrib. Setiap di lubang, tanah yang dilempar ke atas itu tetap ada di atas. Tapi yang di bawah menyempit lagi. Subhanallah, mengerikan. Akhirnya, karena udah dekat maghrib, hari juga mau hujan, sang tokoh masyarakat yang sudah meninggal itu ke dalam liang lahat ini. Maka semua yang hadir di situ, semua yang hadir di atas, bahkan yang mengantarnya ke dalam, mendengar suara bunyi tulang yang berderak-derak. Seolah tanah itu meremukkannya. Subhanallah, ternyata ketahuan semasa hidupnya dia suka, walaupun Arif tidak berniat ya, tetapi kenyataannya sudah terjadi seperti ini. Kerjaan tokoh masyarakat ini adalah suka mindahkan sedikit demi sedikit. Perbatasan tanahnya dengan tanah orang lain dipindahkan sedikit demi sedikit. Ketika dikomplain karena dia orang hebat, karena dia tokoh masyarakat, dia menang terus. Apalagi hakim apa segala macamnya sudah ada temannya. Nah, ini salah satu. Sehingga kata Rasulullah SAW, siapa yang mengambil tanah orang lain sejengkal saja, 7 lapis bumi ke dalam akan dihimpitkan kepadanya. Betapa beratnya. Jadi, kita lanjutkan hadis tadi. Dilaknat oleh Allah orang yang merubah batas tanah. Begitu juga la'anallah, Allah melaknat orang-orang yang sabba walidah, yang mencaci maki kedua orang ibu bapak kandungnya. Yang ketiga, la'anallah, yang keempat, Allah melaknat orang-orang yang berani melakukan perbuatan-perbuatan kaum Lut, homoseksual, ya. Dan dilaknat oleh Allah man kamaha al-a'ma anis sabil. Orang yang membuat makin bingung orang buta yang memang sudah sesat di jalan. Udahlah orang buta, bingung, dibuatnya tambah sesat.
5 orang ini tidak akan pernah selamat hidupnya. Tidak akan pernah selamat. Jadi Arif, Pak Rizal ya, kita juga menyelesaikan sesuatu itu jangan dengan kepala panas. Ketika ada masalah di dalam surah An-Nisa di ayat 64, di surah An-Nisa, orang beriman kan? Iya. Orang beriman insya Allah? Insya Allah. Kalau orang beriman itu penyelesaiannya ada. Diselesaikan yang menurut Al-Quran, selesaikan menurut sunnah, datangi orang alim, orang soleh, biar mereka nanti yang selesaikan. Apa mau hidup ini berujung dengan kesengsaraan kedua belah pihak dan setan bertepuk tangan? Pasti tidak mau. Oleh karena itu, saya nasihatkan dan saya sarankan kepada kita semua. Dan jazakumullah khair kepada saudara kami yang tadi memberitakan secepatnya. Ustaz lagi ngajar tadi ini. Maka Ustaz mengorbankan waktu dan anak-anak ajaran itu Ustaz sedang menunggu di tempat mereka. Tapi demi agar bisa mendamaikan dua orang yang sedang berselisih ini, maka Ustaz datang kemari. Tolong baik-baiklah dalam hidup ini, bahwa sesama mukmin, apalagi sama muslim, jangan pernah ada yang menyakiti. Terus penyelesaian tanahku bagaimana Ustaz? Punya saya kan? Bukan punya dia kan? Saya sudah melihat dari dari wajahnya saudara Arif, dari tatapan matanya, insya Allah mengakui apa yang disampaikan tadi. Aku salah dah. Ya, diam, biar saya yang menyelesaikannya, ya. Bagaimana Arif? Ini batas tanahnya sudah diterima ya? Karena ini kan istilahnya dinas pemerintah kita yang menetapkannya. Oke, baik. Sebenarnya sudah aman lah kalau begitu. Saya berharap gugurkan dosa antum berdua ini dengan cara bersalaman, kemudian selesai setelah ini nggak ada lagi apa-apa yang nyangkut di hati. Fa'fu wasfahu. Maafkanlah dan lapanglah dada. Jadilah tetangga yang baik. Bagaimana? Insya Allah bisa kita lakukan perdamaian dari lubuk hati yang paling dalam. Ya, jangan hanya di depan Ustadz saja. Nanti setelah ini bubar, betul-betul semua kita menjadi baikan seperti sedia kala. Bahkan lebih baik dari sebelumnya. Oke ya? Barakallahu fiik. Silakan untuk saling berjabatan. Kalau perlu pelukan sekalian. Bismillah, bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Maafin gue bang, gue udah ngambil tanah lu sebagian bang. Iya. Nah, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ya, ini pembelajaran untuk kita bersama ya. Kepada ini kader kita bahwa apapun masalah mesti cepat diselesaikan, jangan ditunggu lama-lama. Ditunggu lama-lama bakalan basi, akhirnya setan menang duluan. Bagaimana kalau terjadi pertumpahan darah? Ya, tapi alhamdulillah lah, jazakumullah khair. Ya Bapak, Bapak sudah ikut tadi menyampaikan informasi kepada kita, sehingga apapun masalah di kampung kita ini memang segera ditindaklanjuti dengan segera, ya. Jazakumullah.